Dalam Matius 10 ayat 33, Yesus berfirman, "Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga." Menolak Yesus adalah seperti menolak tali penyelamat yang diberikan kepada seseorang yang sedang tenggelam. Dia datang untuk menyelamatkan kita dari akibat dosa, yaitu kematian rohani dan keterpisahan kekal dari Tuhan. Namun, jika kita menolak pertolongan ini, kita menolak kehidupan itu sendiri. Penolakan ini tidak hanya berdampak pada kehidupan sekarang, tetapi juga pada kehidupan setelah kematian, di mana tidak ada kesempatan kedua untuk bertobat. Konsekuensi terberat dari menolak Yesus adalah hukuman kekal. Firman Tuhan jelas mengajarkan bahwa siapapun yang menolak Yesus sebagai juru selamat tidak akan memperoleh kehidupan kekal, tetapi akan menghadapi kebinasaan kekal. Wahyu 20 ayat 15 berkata, "Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu." Ini adalah gambaran yang jelas tentang hukuman kekal bagi mereka yang menolak Yesus. Menolak Yesus berarti kita memilih untuk tetap berada di dalam dosa dan menanggung akibatnya, yaitu keterpisahan dari Tuhan selama-lamanya. Di dalam Yesus ada keselamatan, kehidupan kekal, dan pengharapan. Hanya ada maut dan penghukuman. Pilihan untuk menolak Yesus bukan hanya keputusan untuk hidup terpisah darinya di dunia ini, tetapi juga di dalam kekekalan nanti. Yesus datang ke dunia untuk menawarkan keselamatan kepada setiap manusia. Dengan penuh kasih, Dia mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa kita semua, membuka jalan bagi kita untuk kembali kepada Bapa. Namun, ketika seseorang menolak Yesus, mereka menolak anugerah terbesar yang pernah ditawarkan. Roma 6 ayat 23 berkata, "Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita." Artinya, hanya melalui Kristus, kita dapat memperoleh hidup yang kekal. Menolak Dia berarti memilih untuk tetap hidup dalam dosa-dosa kita dan menerima hukuman kekal, yaitu maut. Salah satu akibat nyata dari menolak Yesus adalah kehilangan kesempatan untuk hidup dalam damai sejahtera sejati dan hidup yang penuh makna di dunia ini. Yesus berkata, "Damai sejahtera Kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku Kuberikan kepadamu, dan apa yang Kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Yohanes 14 ayat 27. Dunia mungkin menawarkan berbagai cara untuk meraih kebahagiaan, tetapi hanya di dalam Yesus kita bisa menemukan damai yang melampaui segala akal. Damai yang bertahan meskipun di tengah badai kehidupan. Tanpa Yesus, kehidupan seringkali menjadi penuh kebingungan, kekecewaan, dan kehampaan. Orang bisa memiliki segala sesuatu secara materi, tetapi tetap merasa kosong di dalam. Itulah sebabnya banyak orang, meskipun sukses di mata dunia, merasa hampa dan terjebak dalam kecemasan atau ketidakpuasan yang mendalam. Menolak Yesus berarti menolak hubungan pribadi dengan Sang Pencipta, yang merupakan sumber makna dan tujuan hidup kita. Meskipun penolakan terhadap Yesus membawa akibat fatal, Tuhan dalam kasih-Nya yang besar terus memberikan kesempatan bagi kita untuk bertobat dan menerimanya. 2 Petrus 3 ayat 9 berkata, "Tuhan tidak lalai menepati janji-Nya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat." Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Itulah sebabnya Dia memberikan kita waktu untuk berpikir, merenung, dan kembali kepadanya sebelum terlambat. Pintu anugerah masih terbuka. Mungkin Anda merasa sudah terlalu jauh dari Tuhan, atau mungkin Anda pernah menolak Dia. Namun kabar baiknya adalah, selama kita masih hidup, Tuhan selalu memberi kesempatan untuk bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Dia menunggu kita dengan tangan terbuka, siap untuk mengampuni dan memulihkan kita.
Jika Anda belum menerima Yesus, renungkanlah konsekuensi dari keputusan tersebut. Jangan menunda kesempatan untuk menerima kasih dan anugerah-Nya yang begitu besar. Menolak Yesus berarti menolak kehidupan yang penuh damai, penuh pengharapan, dan penuh tujuan. Namun, menerimanya berarti menerima keselamatan kekal dan hubungan pribadi dengan Tuhan yang tidak pernah berakhir. Tuhan tidak pernah memaksa, tetapi Dia memberikan pilihan kepada kita. Hari ini, pilihlah Yesus, terimalah kasih-Nya, dan biarkan Dia memimpin hidup Anda menuju kehidupan yang kekal dan penuh makna. Shalom sahabat terkasih, selamat datang dalam renungan hari ini. Kita akan membahas tema yang mendalam dan penting, hukuman kekal bagi mereka yang menolak Yesus. Di tengah perjalanan hidup kita, seringkali kita dihadapkan pada berbagai pilihan. Salah satu pilihan terpenting adalah sikap kita terhadap Kristus. Tuhan mengajarkan kita bahwa menerimanya adalah jalan menuju hidup yang kekal, sementara menolaknya membawa konsekuensi yang serius. Mari kita berdoa. Tuhanku Yesus Kristus, di hadapan-Mu, kami datang dengan hati yang penuh syukur, mengingat betapa besar kasih dan anugerah-Mu yang selalu menyertai hidup kami. Dalam setiap langkah dan perjalanan, kami menyadari betapa kami memerlukan-Mu. Hari ini, kami berkumpul untuk merenungkan firman-Mu yang hidup, yang dapat memberikan arah dan pengharapan di tengah tantangan kehidupan. Kami ingin merenungkan tema yang sangat penting, hukuman kekal bagi mereka yang menolak Yesus. Dalam kehidupan ini, kami seringkali dihadapkan pada pilihan-pilihan yang menentukan. Saat kami menjelajahi kebenaran-Mu, kami mohon agar Engkau membukakan hati dan pikiran kami. Bantu kami memahami betapa seriusnya konsekuensi dari penolakan terhadap kasih-Mu. Ajari kami untuk menghargai anugerah keselamatan yang telah Engkau berikan melalui Yesus Kristus. Tuhan, kami menyadari bahwa dalam setiap keputusan yang kami ambil, ada dampak yang jauh lebih besar dari sekadar kehidupan sehari-hari. Berikan kami kebijaksanaan untuk mengenali suara-Mu di tengah kebisingan dunia, dan berani mengambil langkah dalam iman. Kami mohon agar Engkau membimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu, dan menjadi saksi kasih-Mu bagi orang-orang di sekitar kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang belum mengenal Engkau. Berikanlah mereka hati yang terbuka dan telinga yang siap mendengar panggilan-Mu. Kiranya kami dapat menjadi alat di tangan-Mu untuk memberitakan Injil, sehingga lebih banyak jiwa dapat datang kepadamu dan menemukan keselamatan yang hanya ada dalam Yesus. Tuhan, kami memohon agar setiap kata yang kami renungkan hari ini menjadi pengingat akan kasih-Mu yang tak terbatas. Biarkan firman-Mu membentuk hidup kami dan menjadikan kami pribadi yang lebih menyerupai Kristus. Semoga melalui renungan ini, kami semakin dekat kepadamu dan memahami panggilan-Mu dalam hidup kami. Kami mengangkat semua ini dengan penuh keyakinan dan iman. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, Yesus dengan jelas menyatakan bahwa Dia adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan kekal. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Yohanes 14 ayat 6. Penolakan terhadap Yesus bukan sekadar keputusan di dunia ini, tetapi membawa dampak yang akan dirasakan hingga kehidupan setelah kematian. Menolak Dia berarti menolak satu-satunya jalan menuju keselamatan, kebenaran, dan kehidupan yang kekal bersama Tuhan. Ini memberikan gambaran yang mendalam tentang peran Yesus dalam hidup kita. Bayangkan sebuah kota yang terpisah oleh sebuah sungai yang besar dan mengalir deras. Di tepi sungai tersebut, banyak orang ingin mencapai sisi seberang yang lebih baik, di mana terdapat sumber kehidupan, kedamaian, dan berkat. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, mereka hanya memiliki satu jembatan yang kokoh dan aman. Jembatan ini adalah satu-satunya cara untuk menyeberang. Semua jalan lain menuju sungai hanya membawa mereka ke tempat berbahaya, di mana mereka bisa terjebak dalam arus yang kuat atau jatuh ke dalam kegelapan. Dalam perumpamaan ini, jembatan melambangkan Yesus. Dia adalah jalan yang membawa kita kepada Bapa. Meskipun ada banyak cara yang tampak menarik dan mudah di sekitar kita, semua itu tidak akan membawa kita ke tujuan yang sejati. Sebaliknya,
Jembatan Yesus adalah satu-satunya yang memberikan keamanan dan kepastian. Setiap orang yang ingin mencapai sisi seberang harus memutuskan untuk melintasi jembatan itu. Beberapa mungkin ragu dan mencoba untuk mencari cara lain, berharap menemukan jalan yang lebih cepat atau lebih mudah. Namun, tanpa melintasi jembatan tersebut, mereka tidak akan pernah sampai ke tempat yang mereka inginkan. Demikian pula, Yesus menawarkan dirinya sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Dia bukan hanya menunjukkan jalan, tetapi dia adalah jalan itu sendiri. Melaluinya, kita menemukan kebenaran yang menyelamatkan, yaitu bahwa kasih dan keselamatan hanya bisa ditemukan dalam hubungan yang benar dengannya. Tanpa Yesus, kita terpisah dari Bapa dan tidak dapat menikmati berkat-berkat yang Dia tawarkan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menyadari bahwa setiap keputusan yang kita buat, setiap langkah yang kita ambil, harus mengarah kepada Yesus. Dengan menerimanya sebagai jalan kita tidak hanya mencapai kehidupan yang lebih baik di dunia ini, tetapi juga berhak atas kehidupan kekal di dalam kasih Bapa. Firman berikutnya terdapat di dalam Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ini mengungkapkan peran Yesus sebagai pintu yang memberikan keselamatan dan kehidupan yang berkelimpahan. Mari kita gunakan perumpamaan untuk menggambarkan arti ayat ini. Bayangkan sebuah desa yang terletak di tengah padang yang subur, dikelilingi oleh tok tinggi yang melindunginya dari bahaya luar. Di dalam desa itu terdapat segala yang dibutuhkan untuk kehidupan yang sejahtera. Padang rumput yang hijau, sumber air yang segar, dan rumah-rumah yang aman. Namun untuk memasuki desa tersebut, ada satu pintu besar yang menjadi akses utama. Pintu ini sangat penting, karena hanya melalui pintu inilah orang-orang dapat masuk ke dalam desa dan menikmati semua berkat yang ada di dalamnya. Jika seseorang mencoba masuk melalui cara lain, entah itu dengan memanjat tembok atau mencari celah yang tidak aman, mereka akan menghadapi banyak risiko. Mereka mungkin jatuh, terjebak dalam semak belukar, atau bahkan kehilangan arah di luar desa yang tidak aman. Pintu ini melambangkan Yesus. Dia adalah satu-satunya jalan yang menghubungkan kita dengan sumber kehidupan sejati. Ketika seseorang memilih untuk masuk melalui pintu ini, mereka tidak hanya mendapatkan keselamatan, tetapi juga jaminan perlindungan dan pemeliharaan. Yesus mengundang kita untuk datang kepadanya, dan ketika kita melakukannya, kita menemukan diri kita di tempat yang aman, di mana kasih dan damai sejahteranya memenuhi hidup kita. Lebih jauh lagi setelah masuk ke dalam desa, orang-orang tidak hanya diam di sana. Mereka dapat keluar untuk mencari padang rumput yang hijau, yang melambangkan kehidupan yang berkelimpahan. Ini menggambarkan bahwa dengan Yesus kita tidak hanya diselamatkan, tetapi juga dipanggil untuk hidup dalam berkat dan pengharapan yang baru setiap hari. Kita dapat pergi kemana saja dengan keyakinan, karena kita memiliki akses kepada sumber kehidupan yang sejati. Ketika kita mengakui Yesus sebagai pintu dalam hidup kita menerima tidak hanya keselamatan, tetapi juga hubungan yang intim dengan Bapa. Kita dapat hidup dalam kebebasan, menemukan ketenangan, dan mengalami berkat-berkat yang melimpah. Seperti seorang gembala yang menjaga domba-dombanya, Yesus melindungi dan membimbing kita dalam setiap langkah perjalanan hidup kita. Firman terakhir di renungan hari ini terdapat 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa dan Esa pula. Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Bayangkan sebuah kerajaan megah yang dijaga dengan sangat ketat oleh raja yang bijaksana. Di luar gerbang kerajaan, terdapat banyak rakyat yang ingin mendapatkan perlindungan dan bimbingan dari raja. Namun gerbang itu hanya terbuka untuk orang-orang tertentu, dan semua orang yang ingin memasuki istana harus memenuhi syarat yang ketat. Di antara rakyat tersebut, ada seorang penasihat yang sangat dihormati dan dekat dengan raja. Dia dikenal sebagai seorang yang bijaksana, penuh perhatian, dan sangat memahami keinginan raja. Setiap kali rakyat memiliki keluhan atau permohonan, mereka harus menghadap penasihat ini terlebih dahulu. Penasihat itu mendengarkan dengan seksama dan memahami kebutuhan mereka, lalu menyampaikannya kepada raja dengan cara yang tepat.
Suatu ketika, seorang petani datang kepada penasihat dengan hati yang berat. Dia mengeluhkan kondisi tanahnya yang gersam dan harapannya untuk mendapatkan bantuan. Penasihat itu mendengarkan dengan penuh perhatian lalu berkata, "Aku akan membawakanmu kepada raja. Tapi ingat, untuk bisa diterima, kamu harus menyampaikan permohonanmu dengan jujur dan dengan hati yang tulus." Setelah petani itu mengucapkan terima kasih, penasihat itu membawanya ke hadapan raja. Di depan raja, penasihat itu menjelaskan kondisi petani tersebut dan mengapa dia membutuhkan bantuan. Raja mendengar dengan seksama memberikan perintah agar tanah petani itu diberi irigasi dan dukungan yang diperlukan untuk tumbuh subur. Dalam perumpamaan ini, raja melambangkan Allah yang esa, sedangkan penasihat melambangkan Yesus Kristus. Hanya melalui penasihat inilah rakyat dapat mengakses raja dan mendapatkan bimbingan serta perlindungan. Tanpa penasihat, rakyat tidak akan dapat berkomunikasi dengan raja atau mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Yesus sebagai pengantara memahami kebutuhan kita dan membawa permohonan kita kepada Allah. Dia bukan hanya mendengar masalah kita, tetapi juga telah mengorbankan dirinya untuk membuka jalan bagi kita. Melalui kematian dan kebangkitannya, Yesus memberi kita akses langsung kepada Bapa, tanpa batasan. Ketika kita datang kepada Yesus dengan kerendahan hati dan kejujuran, Dia menjembatani hubungan kita dengan Allah. Kita dapat berbicara kepadanya tentang segala hal, harapan, ketakutan, dan kebutuhan kita, dan Dia dengan setia menyampaikannya kepada Bapa. Setelah menerima bantuan dari Raja, petani itu merasakan kedamaian dan berkat yang melimpah. Begitu juga, ketika kita mengandalkan Yesus sebagai pengantara, kita mengalami kasih, pengampunan, dan berkat dari Allah. Kita diizinkan untuk tinggal dalam hadirat-Nya, menikmati perlindungan dan bimbingannya setiap hari. Dalam hubungan ini, kita tidak hanya mendapatkan keselamatan, tetapi juga kehidupan yang berkelimpahan yang ditawarkan oleh Allah. Saudaraku yang terkasih, saat kita mengakhiri renungan hari ini, marilah kita merenungkan kembali setiap pesan yang telah kita terima. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan cahaya bagi jalan kita. Dalam perjalanan hidup yang penuh tantangan ini, penting bagi kita untuk tetap berpegang pada janji-janjinya. Saat kita menjalani hari-hari kita, ingatlah bahwa setiap langkah yang kita ambil dapat menjadi kesaksian bagi orang lain. Mari kita berkomitmen untuk menerapkan apa yang telah kita pelajari hari ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Dari tindakan kecil hingga keputusan besar, semuanya dapat mencerminkan kasih dan kebenaran Tuhan. Jangan ragu untuk berbagi berkat ini dengan orang-orang di sekitar kita. Jadilah saluran kasih Tuhan dan sebarkan pesannya kepada sesama. Dengan saling mendukung dan mendoakan satu sama lain, kita dapat tumbuh dalam iman bersama. Terakhir, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar tentang renungan ini. Mari kita saling menguatkan dalam perjalanan iman kita. Tuhan memberkati kita semua dengan kedamaian dan hikmat-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami mengangkat pujian dan syukur kepadamu atas kesempatan berharga ini untuk merenungkan firman-Mu. Kami berterima kasih atas setiap kebenaran yang Engkau nyatakan kepada kami, yang menjadi sumber kekuatan dan inspirasi dalam hidup kami. Kami menyadari bahwa tanpa bimbingan-Mu, kami tidak akan mampu menavigasi tantangan yang ada. Saat kami melangkah keluar dari tempat ini, kami mohon agar Engkau menanamkan dalam hati kami hasrat untuk menghidupi firman-Mu. Berikan kami kebijaksanaan untuk menerapkan ajaran-Mu dalam setiap aspek kehidupan, dari hubungan kami dengan keluarga, teman, dan sesama, hingga dalam pekerjaan dan pelayanan kami. Biarkan setiap tindakan dan perkataan kami mencerminkan kasih dan kebenaran-Mu. Kami juga berdoa untuk kekuatan di saat kami menghadapi kesulitan. Ingatkan kami bahwa Engkau selalu bersama kami, memberikan pengharapan dan dukungan. Bantu kami untuk bersandar padamu ketika jalan terasa berat, dan untuk menemukan sukacita dalam setiap langkah yang kami ambil. Kami ingin menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Ajar kami untuk melihat kebutuhan orang lain dan memberikan bantuan dengan tulus,
serta menyebarkan kasih-Mu kepada mereka yang mungkin merasa tersisih atau kehilangan harapan. Jadikan hidup kami sebagai kesaksian akan kasih dan kebaikan-Mu. Kami juga menyerahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Percaya bahwa Engkau memiliki rencana yang baik untuk kami. Lindungi kami dan orang-orang yang kami cintai, dan bimbinglah langkah kami setiap hari. Dalam segala hal, kami ingin memuliakan nama-Mu dan menaruh kepercayaan kami kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat dan Gembala kami berdoa. Amin.